Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Yasifa Rehana dari kelas 12 IPA 1, sesi ganjil, nomor absen 15, tahun ajaran 2019-2020. Saya akan membahas masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati merupakan presiden wanita Indonesia pertama dengan masa pemerintahan 5 tahun pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Nah, kebijakan apa saja sih yang sudah diraih oleh Megawati? Yang pertama, kebijakan Megawati di bidang politik. 1. Memelihara dan menetapkan stabilitas nasional dan menjaga keutuhan NKRI. 2. Membuat sistem kepartean baru. 3. Sistem pemilu yang baru. Dan 4. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, yang kedua, kebijakan Megawati dalam bidang sosial. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih mendapati kemiskinan di Indonesia sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Nah, untuk pengentasan kemiskinan, maka pemerintah membuat kebijakan. Yang pertama, pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, Megawati meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, yang ketiga di bidang kesehatan, yakni pemerintah mengeluarkan kartu sehat untuk program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan Megawati dalam bidang budaya. Yang pertama, mencanangkan bahwa tahun 2004 sebagai tahun budaya di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan membuat momentum tahun 2004 sebagai tahun kebudayaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dan kebijakan yang keempat yaitu kebijakan Megawati di bidang pendidikan, yakni mengalokasikan dana dan sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Yang kedua, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu memperdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan sikap, nilai sikap, dan kemampuan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Sekian dari saya tentang pembahasan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Rizky Salsabila dari 12 IPA 1 dengan absen nomor 3 sesi ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pada zaman Ibu Megawati. Kondisi politik pada zaman Ibu Megawati. Pada tanggal 10 Agustus 2001 dibentuklah sebuah kabinet yang bernama Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong ini dibentuk karena pada saat itu Indonesia itu sedang porak-poranda karena terdapat konflik seperti konflik komunal, konflik politik pemakzulan Gus Dur dan lain-lainnya. Kabinet ini berakhir pada tahun 2004 karena mengecewakan, terkesan lamban dalam kinerjanya. Untuk memberantas korupsi, Ibu Megawati mendirikan KPK yang dengan kepanjangan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK didirikan pada tahun 2003 dengan didasari karena Presiden Megawati melihat institusi jaksa dan polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai kurang tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK. Nah, selanjutnya Ibu Megawati pada zaman Ibu Megawati terdapat pemilihan umum yang bersifat demokratis yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Pemilu ini melalui 2 periode. Yang pertama yaitu periode memilih anggota legislatif secara langsung. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 ini merupakan pemilu pertama yang seperti tadi saya bilang yang dilakukan masyarakat secara langsung, yang artinya masyarakat memilih pilihannya secara langsung. Kondisi ekonomi pada zaman Ibu Megawati. Pada zaman Ibu Megawati ini Indonesia itu dilanda dengan kemiskinan yang besar-besaran, sangat besar. Menurut BPS pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 49,5 juta jiwa atau 24,23% dari jumlah penduduk. Sangat banyak bukan? Karena akibat dari kemiskinan yang besar itu, banyak terdapat pengangguran yang
tinggi, tingkat kriminalitas yang tinggi, pendidikan yang tidak terjangkau masyarakat bawah atau miskin, dan akses seperti akses di bidang kesehatan seperti rumah sakit yang juga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin karena ya sebuah biaya. Berdasarkan kondisi-kondisi tadi, Ibu Megawati memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama itu kebijakan politik, yaitu memelihara dan menetapkan stabilisasi nasional, menjaga keutuhan NKRI, membangun tatanan politik, dan usaha ini itu dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR, lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lalu Ibu Megawati juga mendukung dana tenaga dan sumber daya lain untuk sukses menerapkan undang-undang tersebut. Segi yang lain itu PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. Lalu melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945 dan meluruskan otonomi daerah. Untuk di kebijakan ekonomi, Ibu Megawati memutuskan hubungan kerja dengan IMF, melakukan restrukturisasi dan renovasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kebamenan, menciptakan situasi kondisi bagi investor, meningkatkan kegiatan ekspor, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok Amerika Serikat dan sekutunya seperti kerjasama dengan pembelian pesawat Sukhoi dan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Untuk di bidang pendidikan, untuk membangun pendidikan, yang pertama dilakukan Ibu Megawati adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan. 3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga. 5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah dan meningkatkan penguasaan dan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing. Untuk di bidang kesehatan atau sosial, pemerintah ini membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan KPK yang bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia. Di bidang kesehatan, dikembangkan program Kartu Sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin. Tentu saja tahun ke tahun tingkat kemiskinan di Indonesia pada zaman Megawati sampai 2004 itu semakin menurun. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusum Syafitri dari kelas 12 IPA 1 tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang masa pemerintahan Presiden Megawati. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, presiden pertama keempat, presiden Indonesia keempat, yang memimpin sejak tahun 1999 hingga 2001. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati adalah, yang pertama itu adalah kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, pemerintahan menyusun perundang yang
belum dipunyai Indonesia supaya amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga membuat tentang adanya upaya untuk menyertakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadana dari kelas 12 IPA 1. Sesi ganjil tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemerintahan pada masa Megawati Soekarno Putri dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang pertama kali saya bahas adalah di bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Sedangkan di bidang ekonomi, semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Bidang sosial, pada masa pemerintahannya Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Bidang budaya, pada masa pemerintahan Megawati, pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2024 sebagai Tahun Budaya di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Pencanangan Tahun Budaya itu dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan bidang pendidikan, pembangunan pendidikan mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizwan Shah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa zaman Presiden Megawati. Masa pemerintahan Presiden Megawati memiliki kebijakan untuk mengatasi beberapa persoalan seperti pada era Presiden Soeharto yang telah mewarisi hutang yang berasal dari luar negeri, maka Presiden Megawati memberikan kebijakan untuk menunda pembayaran hutang tersebut. Bahkan pada tahun 2003, Presiden Megawati telah mengakhiri kerjasama dengan organisasi internasional IMF. Krisis ekonomi yang senantiasa terjadi di Indonesia mengakibatkan adanya penurunan pada pendapatan per kapita, sehingga Megawati mengambil kebijakan untuk melakukan pemulihan keamanan situasi di Indonesia yang harus bersikap tenang. Presiden Megawati pun memberikan kebijakan untuk mengurangi adanya praktik korupsi, maka dibentuklah adanya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang akan memberikan tindak tegas pada koruptor. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oni Ramadhani dari kelas 12 IPA 1, sesi ganjil. Di sini saya akan sedikit membeberkan tentang pemerintahan atau kepresidenan era Megawati. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden pertama perempuan Indonesia sekaligus presiden kelima Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih mengalami banyak sekali krisis dari berbagai bidang, yaitu krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis lainnya. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, Megawati menerapkan beberapa kebijakan dari berbagai segi. Dalam perannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kebijakan politik yang diterapkan oleh Megawati pada saat itu adalah membangun sistem pemerintahan yang baru dan mengubah amandemen Undang-Undang 1945. Beberapa kebijakannya antara lain yaitu sistem partai yang baru, sistem pemilihan yang baru, dan disinilah titik awal pertama kali pemilihan umum dilaksanakan secara pemilihan langsung dan tidak dilakukan oleh MPR dan DPR lagi, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan politik lainnya. Ketika Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, tercatat beberapa kemajuan di bidang ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Misalnya yaitu melakukan langkah stabilisasi fiskal, memfungsikan intermediasi perbankan, dan mengembangkan ekonomi makro. Selain itu, kebijakan ekonomi pada masa Presiden Megawati
juga mendorong direalisasikannya investasi asing untuk memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan ekonominya. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri masih banyak sekali terjadi kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Megawati mendirikan berbagai program untuk memberantas kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah mendirikan Komisi Pemberantasan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Program lain yang diterapkan untuk memberantas kemiskinan adalah adanya kebijakan menjual raskin atau beras miskin Rp1.000 per kilonya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Anissa Solihah, kelas 12 IPA 1. Saya sesi ganjil tahun ajaran 2022. Berikut ialah tugas akhir dari mata pelajaran sejarah Indonesia, menjelaskan tentang peran Megawati pada masa pemerintahannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdul Rahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden pertama di Indonesia. 1. Peran Presiden Megawati dalam bidang politik. Dalam bidang politik pemerintahan, Megawati masih tidak lepas dari politik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nomor 2, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Presiden Megawati juga berfokus melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional, khususnya negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Yang keempat, dalam bidang budaya. Pada masa pemerintahan Megawati, pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2004 sebagai tahun budaya di Provinsi Nanggaru, Aceh Darussalam. Yang kelima, dalam bidang pendidikan. Presiden Megawati di era pemerintahannya menghasilkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekian ulasan saya tentang peran Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa pemerintahannya pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.